protobintang T Tauri ini dikelilingi oleh piringan gas berbentuk donat dan cincin. Sebagian besar materi di piringannya jatuh lagi ke bintang. Tapi sebagian partikel debunya saling bertabrakan. Kalau geraknya cukup pelan, partikel tersebut akan menggumpal. Kemudian menghasilkan objek langit yang jauh lebih besar. Diameter awalnya memang cuma seukuran satu helai rambut, tapi lama-lama gumpalan debunya bisa membesar hingga seukuran kerikil dan bongkahan batu besar. Karena adanya gas, semua bongkahan batu ini saling menempel. Saat mulai hancur, kebanyakan objek yang lebih besar berubah menjadi bahan penyusun planetesimal. Planetesimal ini kemudian menyingkirkan semua materi penghalang saat mengorbit bintangnya, dan akhirnya cuma menyisakan sedikit debu halus. Miliaran tahun kemudian, kondisi piringan di sekeliling sang bintang telah berubah drastis. Suhunya jadi lebih dingin dan lokasinya semakin jauh dari bintang induk. Airnya juga berwujud beku, partikel es dan debu bergerak mengelilingi sang bintang. Hingga akhirnya terbentuk bola salju yang kemudian berubah menjadi inti planet raksasa. Karena area ini lebih dingin, molekul gasnya terus melambat hingga ketarik ke intinya. Begitulah proses terbentuknya raksasa gas Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus menurut para astronom. Uniknya, Jupiter dan Saturnus terbentuk paling awal di tata surya kita kurang lebih selama 10 juta tahun. Planet lain yang lokasinya lebih dekat dengan bintang induk kemudian mulai bermunculan. Di situ ada planet berbatu seperti Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Keempat planet ini baru terbentuk puluhan juta tahun setelah bintang induknya muncul. Setelah semua planetnya mengorbit bintang induk, kita bisa menyebutnya sebagai sistem planet. Sistem ini terdiri dari satu atau beberapa planet beserta satelit alami, asteroid, planet katai, meteoroid, dan komet. Matahari dan ke-8 planet yang mengorbitnya dikenal sebagai tata surya. Dan planet terdekatnya adalah Merkurius yang kelihatan sangat mirip dengan bulan, satelit alami kita. Tapi kalau kita amati dari dekat, semua itu ternyata cuma ilusi. Sebagai salah satu dari 4 planet berbatu di tata surya kita, Merkurius punya permukaan padat. Seluruh areanya dipenuhi kawah dan bebatuan luar angkasa. Ukurannya juga paling kecil di antara keempat planet dalam, diameter di ekuatornya cuma sepanjang 4.800 km. Kalau mau mengelilingi seantero Merkurius dengan mobil, kamu perlu waktu sekitar 2,5 hari non-stop dengan kecepatan 80 km per jam. Tapi nggak segampang itu juga dong. Di Merkurius banyak terdapat bukit besar berlereng curam, malahan ada juga yang tingginya mencapai 3 km. Planet terdekat dengan matahari ini nggak punya atmosfer dan lonjakan suhunya sangat ekstrim, yaitu 420 derajat Celcius di siang hari dan minus 180 derajat Celcius di malam hari. Merkurius merupakan planet terpadat kedua di tata surya kita setelah Bumi, dan inti logam beratnya sebanyak 85% dari total volumenya. Jadi nggak heran kalau kandungan besinya paling banyak di antara semua planet di tata surya kita. Belum lama ini, para astronom memperkirakan kalau Merkurius nggak cuma punya inti luar yang terdiri dari logam cair, tapi juga punya inti dalam yang padat. Lapisan luarnya tersusun atas mantel berbatu dan kerak padat setebal 500-650 km. Meski nggak punya atmosfer, Merkurius diselimuti eksosfer tipis yang sebagian besarnya terdiri dari oksigen, natrium, hidrogen, helium, dan kalium. Tapi lokasinya terlalu dekat dengan matahari, sehingga angin surya dan meteori terus-terusan menyapu atom eksosfer. Rupa asli Venus bukan kebiruan seperti yang biasa terlihat di gambar-gambar. Planet ini diselimuti atmosfer super padat yang mengandung karbon dioksida. Kalau bisa menapakkan kaki di permukaannya, kamu akan ngelihat gumpalan awan asam sulfat tebal yang melayang-layang. Tapi hati-hati ya saat kamu pelesiran di Venus. Kalau haus, kamu perlu minum air murni. Jangan sampai salah minum hidrogen peroksida karena akibatnya bisa sangat fatal. Sebetulnya permukaan Venus berwarna coklat kemerahan, kondisi di situ sangat kering, panas, dan tekanannya 90 kali lebih kuat daripada di Bumi. 2/3 permukaannya memang berupa dataran rata, tapi juga ada gunung berapi yang menjulang. Malahan sebagian besarnya sudah nggak aktif, tapi mungkin sebagian lainnya masih aktif. Venus punya 2 dataran tinggi seluas Amerika Selatan dan Australia, serta sejumlah dataran rendah yang luas. Ada juga kanal panjang dan berliku yang dulunya menjadi jalur lava purba. Bahkan, ada juga yang panjangnya mencapai 4.800 km.
Atmosfer Venus terbilang padat sehingga menghasilkan efek rumah kaca seperti di bumi. Lapisan ini bisa menahan panas dan menaikkan suhu Venus hingga 470 derajat Celcius, jadi bisa dipakai untuk lelehin timah. Kalau di bumi, tekanan di permukaan Venus kurang lebih setara dengan tekanan pada kedalaman 900 meter di bawah laut. Wih, ngeri banget! Inti besi Venus memiliki radius sepanjang 3.800 km atau hampir sejauh jarak New York ke Los Angeles. Di sebelah luarnya terdapat mantel batuan cair setebal 2.000 km. Bagian dalam Venus tertutup oleh lapisan kerak yang sebagian besarnya terdiri dari batuan basal setebal 10-20 km. Atmosfer tebal di Venus bikin kondisinya makin nyeremin. Di dalamnya terdapat 96% karbon dioksida, 3% nitrogen, dan gumpalan awan asam sulfat tebal. Bumi merupakan planet dalam ketiga di tata surya kita. Dari luar angkasa, planet kita kelihatan seperti kelereng biru dengan kombinasi warna hijau, kuning, coklat, dan putih. Nah, area yang berwarna biru itu sebetulnya air yang menyelimuti 71% permukaan bumi. Great Barrier Reef di Australia yang membentang sejauh 2.500 km itu juga terlihat dari atas sana. Padahal ukurannya melebihi jarak Boston menuju Miami di Amerika Serikat. Dari luar angkasa, kamu juga bisa ngelihat seluruh area Grand Canyon yang panjangnya 450 km. Bumi merupakan planet terpadat di tata surya kita. Sekitar 15% dari total volume bumi terdiri dari inti luar dan inti dalam. Inti dalam bumi berbentuk bola padat yang terbuat dari besi dan nikel, radiusnya 1.200 km, setara dengan 20% radius bumi atau 70% dari radius bulan. Sedangkan inti luarnya berwujud cair dan setebal 2.400 km. Bahan penyusunnya juga berupa besi dan nikel, tapi tekanan di situ nggak begitu kuat, jadi nggak berwujud padat. Batas antara inti dalam dan inti luar bumi bersuhu 6.000 derajat Celcius, kurang lebih sepanas permukaan matahari. Dan tekanannya 3,3 juta kali lebih kuat dari tekanan atmosfer di atas permukaan laut. Di sebelah luar inti luar, terdapat mantel setebal 2.900 km atau 84% dari total volume bumi. Lapisan ini terdiri dari batu silikat yang banyak mengandung besi dan magnesium. Kerak bumi relatif tipis dan ketebalannya cuma 1% dari total volume bumi. Kerak dan mantel atas terpecah menjadi sejumlah lempeng tektonik dan dengan bergeser sengebut pertumbuhan kuku kita, lempeng ini mampu melepas panas dari dalam bumi. Sebagian besar kerak tersusun atas oksigen, silikon, aluminium, besi, dan berbagai mineral lain. Di posisi keempat dari matahari, ada Mars yang menjadi planet dalam terakhir. Planet dalam juga disebut sebagai planet terestrial karena mengandung batu dan logam. Suhu di Mars sangat dingin hingga mencapai minus 62 derajat Celcius. Dari jauh pun, planet ini kelihatan merah karena tanahnya dilapisi debu berwarna kemerahan. Debu halus yang sama juga melayang-layang di udara. Meski begitu, warna Mars sangat beragam dari kuning keemasan, coklat, sawo matang, sampai kehijauan. Warnanya ini dipengaruhi oleh mineral yang terdapat pada tanah. Ketebalan lapisan debunya juga beragam, tapi rata-rata setebal 2 meter dan permukaan Mars berbatu-batu dipenuhi dengan bekas danau, kawah, gunung berapi, serta ngarai. Gunung tertinggi di tata surya kita, Olympus Mons, juga ada di Mars. Tingginya 2,5 kalinya gunung Everest dan diameternya hampir sejauh jarak Jakarta ke Madiun. Atmosfer Mars jauh lebih tipis dibanding bumi. Di dalamnya terkandung 95% karbon dioksida dan 1% oksigen. Badai debu di Mars bisa menyelimuti seluruh permukaannya dan yang terbesar bahkan bisa teramati dari bumi. Sebagian besar inti Mars tersusun atas besi, nikel, dan belerang. Ketebalannya berkisar dari 1.500 sampai 1.900 km. Karena intinya nggak bergerak, medan gravitasi Mars nggak begitu kuat. Mantel yang menyelimuti inti Mars terdiri atas silikat tebal, oksigen, dan sejumlah mineral lain. Mungkin mirip-mirip kayak pasta gigi lembut yang agak berpasir. Mantel Mars juga jauh lebih tipis dari mantel bumi yang cuma setebal 1.300 sampai 1.800 km. Lalu, kerak tipisnya terdiri dari batuan basal vulkanik. Para astronom memprediksi mantel Mars nggak terpecah-pecah menjadi lempeng tektonik sehingga tetap utuh. Sedangkan keraknya tertutup oleh debu halus kemerahan mirip bedak tol.
Wah, kita udah sampai di Jupiter nih, planet terbesar di tata surya. Diameter di ekuatornya sepanjang 143.000 km. Planet jumbo ini kurang lebih 1.300 kalinya bumi. Suhunya sangat panas, yaitu sekitar 24.000 derajat Celcius di bagian inti. Kamu nggak akan bisa menapakkan kaki di permukaan Jupiter. Sang raksasa gas memiliki atmosfer yang tersusun atas gas hidrogen dan helium. Gas ini tertutup oleh lapisan awan tebal berwarna coklat, kuning, merah, dan putih. Awan ini bikin Jupiter kelihatan menawan dengan warna-warni dan garis-garis indahnya. Di Jupiter juga ada fenomena bintik merah raksasa. Badai raksasa ini terus berpilin sampai sebesar planet kita. Bintik merah raksasa telah bergejolak selama 360 tahun. Warnanya juga beragam, dari salmon pucat dan putih sampai merah bata gelap. Kondisi di Jupiter sangat berangin dan kecepatan anginnya bisa mencapai 320 sampai 650 km per jam. Kamu masih ingat kan kalau Jupiter termasuk raksasa gas? Kalau ukurannya 80 kali lebih besar dari sekarang, Jupiter kemungkinan akan berubah menjadi bintang katai merah kecil. Intinya mungkin berupa bola cair atau malah batuan padat dan masanya 14-18 kali lebih berat dari bumi. Ada juga bukti yang nyebutin kalau inti Jupiter mulai meleleh. Meski faktanya masih simpang siur, suhu di inti Jupiter mencapai 35.000 derajat Celcius. Sekitar 90% atmosfernya berupa hidrogen, 10% sisanya berupa helium, dan sedikit gas kelumit lain. Di bawah tekanan atmosfer yang sangat kuat, gas hidrogen dan helium berubah menjadi cairan yang kental. Di dekat inti, cairan ini bercampur menjadi hidrogen dan helium metalik. Karena Jupiter nggak punya permukaan padat, para astronom nentuin area yang bertekanan atmosfer sekuat bumi sebagai permukaannya. Tapi kita tetap nggak bisa menapakkan kaki di atasnya karena di situ cuma ada lapisan gas lain. Tapi gaya gravitasinya 2,5 kali lebih kuat dari planet kita. Sama seperti Jupiter, permukaan Saturnus juga nggak padat. Sebagian besar unsur penyusunnya terdiri dari hidrogen dan helium. Semakin ke dalam, suhu dan kepadatannya juga berubah. Saat menapakkan kaki di permukaan Saturnus, kamu akan jatuh ke lapisan yang lebih dalam. Gravitasi di situ hampir mirip dengan di bumi, tapi densitasnya sangat rendah, makanya kamu akan jatuh bebas sampai tekanan yang lebih kuat menghancurkan tubuhmu. Dari atas, raksasa gas ini kelihatan seperti punya permukaan padat. Bola coklat kemerahan ini dikelilingi lapisan awan, lapisan luarnya bisa terlihat dan berupa awan amonia. Di bagian dalamnya ada awan hidrosulfida, lalu lapisan terdalamnya terdiri dari awan air. Saturnus sering diterpa angin dan kecepatannya bisa mencapai 1.800 km per jam di kawasan ekuator. Angin terkencang yang pernah bertiup di bumi aja cuma secepat 400 km per jam. Bahan penyusun Saturnus kebanyakan terdiri dari hidrogen dan helium dengan unsur kelumit metana, amonia, dan air. Karena belerangnya lebih banyak daripada di Jupiter, Saturnus berwarna oranye mirip kabut asap. Atmosfer Saturnus sangat mirip dengan permukaannya, tapi makin ke dalam, tekanannya semakin kuat sehingga membuat hidrogennya berubah menjadi cair. Tapi di dekat inti Saturnus, gas cair ini berubah menjadi hidrogen metalik. Inti Saturnus mungkin juga berbatu-batu seperti Jupiter yang dikelilingi hidrogen dan helium. Nah, meskipun terbuat dari materi batuan, inti Saturnus masih bisa berwujud cair. Planet ini punya ciri khas berupa cincin kelabu, krem, dan sawo matang. Kumpulan cincin kecil ini terdiri dari bongkahan batu dan es. Saturnus juga memiliki 53 satelit yang telah dikonfirmasi dan diberi nama. 29 lainnya masih menunggu konfirmasi dan nama resminya. Satelit terbesarnya adalah Titan, ukurannya lebih besar dari Bulan dan Merkurius. Densitas Saturnus paling rendah di antara planet lain di tata surya kita, yaitu kurang lebih 1/8 kalinya bumi. Kalau muat dimasukin ke air, Saturnus akan mengapung di permukaannya. Tapi karena ukurannya besar, planet ini 95 kali lebih berat dari bumi. Keluar dari Saturnus, kamu akan ngelihat raksasa es hijau kebiruan yang berjarak 2,7 miliar kilometer dari matahari. Inilah Uranus. Warna cantiknya dihasilkan oleh pantulan sinar matahari yang mengenai permukaannya yang nggak padat. Saat menabrak Uranus, asteroid kecil cuma akan menembus atmosfer atas, kemudian jatuh ke inti cairan es.
Uranus mengorbit matahari dengan posisi miring karena porosnya hampir mengarah langsung ke sang bintang. Planet lain nggak punya karakteristik seperti ini. Kemungkinan hal ini disebabkan oleh tabrakan antara Uranus dan objek luar angkasa beberapa saat setelah planet ini terbentuk. Saat suhunya paling ngebul di musim panas, Uranus akan dilanda badai ekstrim. Badai ini kadang bisa menerjang sampai sejauh 10.000 km, hampir setara dengan jarak Jepang menuju Amerika Serikat. Uranus punya 2 set cincin, sistem dalamnya terdiri dari 9 cincin gelap berukuran tipis dan cincin luarnya lebih terang, yang satu berwarna biru dan satunya lagi merah. Jauh di tengah Uranus terdapat inti berbatu. Bobotnya nggak seberapa, cuma setengah kalinya bumi. Suhu di inti Uranus relatif dingin, yaitu 5.000 derajat Celcius, dan di bagian luarnya terdapat mantel setebal 80% dari total volumenya. Es di sini nggak sama dengan es yang biasa kamu lihat ya, karena wujudnya berupa cairan kental dan terdiri dari air, es amonia, plus metana. Kadang juga disebut sebagai lautan air amonia. Sebagian besar atmosfer Uranus terdiri dari hidrogen dan helium. Warnanya tampak hijau kebiruan karena gas metana di dalamnya menyerap cahaya merah. Neptunus merupakan planet terjauh dari matahari, ukurannya cuma 4 kali lebih besar dari bumi, tapi 17 kali lebih berat. Permukaan biru yang kamu lihat di gambar-gambar sebetulnya adalah awan permanen dan lapisan gas yang berputar-putar. Mantel Neptunus tersusun atas air, amonia, dan es metana. Lapisan ini paling dekat dengan permukaannya, meski wujudnya nggak padat. Suhu di inti Neptunus sangat berlainan dari suhu di permukaannya, angkanya bisa bervariasi dari minus 206 derajat Celcius di permukaannya sampai lebih dari 6.600 derajat Celcius di intinya. Karena perbedaan suhunya sangat drastis, Neptunus juga diterpa badai dahsyat sengebut 2.000 km per jam. Makanya, planet ini paling berangin di seluruh tata surya kita. Sama seperti Uranus, Neptunus juga termasuk raksasa es berinti padat. Sebagian besarnya tersusun atas besi dan sejumlah logam lain. Masanya 1,2 kali lebih berat dari bumi, dan para astronom juga meyakini di lapisan sedalam 10.000 km terjadi hujan kristal berlian. Inti Neptunus diselimuti mantel cair tebal bersuhu 1.600 sampai 4.700 derajat Celcius. Di dalam mantel ada banyak metana, amonia, dan air yang bobotnya sekitar 15 kali lebih berat dari bumi. 5-10% dari total massa Neptunus terdiri dari atmosfer dan ketebalannya kurang lebih 20% dari radius Neptunus. Atmosfer ini terdiri dari 80% hidrogen, 19% helium, dan sedikit gas metana. Nah, warna biru Neptunus dihasilkan dari gas metana ini. Tapi gimana ya rupa planet di luar tata surya kita? Sama kayak planet berbatu dan raksasa gas nggak ya? Sebagiannya kelihatan sangat aneh. Oke, lokasi kita saat ini sejauh 40 tahun cahaya dari bumi, tepatnya di dekat eksoplanet GJ1214b. Jadi singkatnya, eksoplanet adalah planet yang berada di luar tata surya kita. Ukuran planet ini sekitar 3 kali lebih besar dari bumi, tapi masanya 8 kali lebih berat. Tiap 38 jam di bumi, GJ1214b mengorbit bintang Katai Merah sebagai bintang induknya. Suhu di permukaan planet ini super ngebul, yaitu sekitar 200 derajat Celcius, dan gak cuma itu aja, setelah mengamatinya dengan teleskop antariksa Hubble, para astronom menggolongkan GJ1214b sebagai planet air raksasa karena di sekelilingnya terdapat atmosfer padat dan panas. Sejauh ini, kita belum pernah nemu planet seunik ini. Karena tekanan dan suhu di permukaannya sangat tinggi, berbagai material eksotik seperti air super cair dan es panas kemungkinan telah terbentuk di situ. Ada juga eksoplanet biru terang yang jaraknya sejauh 62 tahun cahaya dari bumi. Suasana di situ kelihatan tenang dan familiar. Ukuran planet ini sedikit lebih besar dari Jupiter dan warnanya yang kebiruan agak mirip dengan planet kita. Tapi tampilan cantiknya juga memiliki misteri yang nyeremin. Corak birunya berasal dari atom dan partikel silikat yang terdapat di atmosfer. Angin di situ juga bisa bertiup super ngebut sampai 8.700 km per jam atau 7 kali kecepatan suara. Suhunya juga super ngebul di atas 870 derajat Celcius. Dan parahnya lagi, di planet super panas ini terjadi hujan kaca yang bergerak ke samping. Kalau badai serupa terjadi di ekuator bumi, dalam waktu 5 jam aja seluruh planet kita sudah porak-poranda.
Beberapa tahun yang lalu, para astronom nemu planet seukuran Neptunus yang mengorbit bintang kira-kira seukuran bumi. Kondisi kayak gini dinilai sangat aneh karena ukuran bintang biasanya jauh lebih besar dari planet yang mengitarinya. Fenomena ini mungkin disebabkan oleh bintang yang gak begitu mirip dengan bintang lagi. Katai mungil ini punya nama yang sulit banget disebutin. Dan mungkin termasuk bekas bintang yang telah hancur karena gak mampu memfusikan semua unsur di dalam intinya. Akibatnya sang bintang runtuh oleh gravitasi dan bintang ini masih menjadi objek luar angkasa super padat yang suhunya mencapai 27.500 derajat Celcius. Dengan suhu sengebul itu, sang bintang mampu menguapkan planet yang ada di dekatnya hingga planet tersebut kehilangan atmosfernya. Bintang putih bersuhu panas ini mindahin materi uap dari planet ke tempat jauh dengan kecepatan 260 juta ton per hari. Eksoplanet jauh seukuran Neptunus, Gliese 436b, memang penuh dengan paradoks. Planet ini terdiri dari es super panas. Iya, beneran, es tapi sangat panas. Lokasinya 30 tahun cahaya dari bumi di rasi bintang Leo. Planet ini mengorbit katai merah Gliese 436 selama 2 hari, jadi bisa dibilang jaraknya sangat mepet dengan bintang induknya. Posisi keduanya 15 kali lebih dekat daripada Merkurius dan Matahari, mungkin karena itulah suhunya jarang di bawah 420 derajat Celcius. Tapi yang teraneh, justru planet ini mengandung banyak es air yang dikenal dengan sebutan Ice Eggs. Wujud es ini tetap padat meski suhunya sangat panas. Berdasarkan penjelasan logis, fenomena ini disebabkan oleh gravitasi planet yang sangat kuat sehingga menekan uap air di udara ke dalam es lalu membuatnya tetap beku. Sekitar 4.000 tahun cahaya dari bumi, ada planet yang mirip banget kayak bongkahan berlian raksasa. Ukurannya 5 kali lebih besar dari bumi dan kala revolusinya cuma selama 2 jam 10 menit. Planet ini mengorbit pulsar yang berputar 10.000 kali setiap menit sebagai bintang induk dan densitasnya paling tinggi di antara planet lain yang telah ditemukan dan sebagian besarnya terdiri dari karbon. Saking padatnya, para astronom memprediksi karbon ini berbentuk kristal, maka kemungkinan sebagian planet ini berupa berlian. Amati Jupiter panas ini ya, planet yang termasuk dalam kategori Jupiter panas sangat berdekatan dengan bintang induknya. Saat malam hari, planet WASP-76b diguyur hujan besi. Tapi siang harinya bisa sangat ngebul hingga 2300 derajat Celcius. Suhu segitu bisa dipakai untuk nguapin logam. Planet unik ini sedikit lebih kecil dari Jupiter dan lokasinya 640 tahun cahaya dari bumi. Kondisi cuaca nyeremin di planet ini dipicu oleh orbit ekstrim. Jarak WASP-76b dengan bintang induknya 10 kali lebih dekat daripada jarak Merkurius ke Matahari. Akibatnya, bintang dan planet besar ini terkunci secara pasang surut. Salah satu sisi WASP-76b selalu terpapar panas dari sang bintang, tapi sisi lainnya selalu gelap. Cuma 20 tahun cahaya dari Matahari, sebuah planet pengembara melayang-layang di sekitar Bima Sakti. Planet ini nggak punya bintang induk, tapi medan magnetnya sangat kuat. Menurut penelitian yang dilakukan pada tahun 2018, medan magnetnya 4 juta kali lebih kuat dari medan magnet bumi. Planet yang namanya nyaingin panjang gerbong kereta ini juga punya aurora cantik. Saat SIMP pertama kali ditemukan pada tahun 2016, para astronom mengiranya sebagai katai coklat. Ukurannya terlalu besar untuk dikategorikan sebagai planet, tapi juga terlalu kecil kalau kita menyebutnya sebagai bintang. Penelitian lain juga ngebuktiin kalau objek luar angkasa ini cukup kecil untuk dikategorikan sebagai planet. Ukurannya memang paling bongsor di antara planet pasangannya, diameternya 1,2 kali lebih panjang dari Jupiter dan bobotnya lebih dari 12 kali lebih berat. Astronom menyatakan medan magnetnya yang sangat kuat telah bikin planet ini memiliki aurora yang menawan. Tapi proses pembentukannya nggak sama seperti aurora di bumi. Mereka juga mengklaim satelit SIMP mungkin telah berkontribusi dalam pembentukan fenomena spektakuler itu. Planet ini kelihatan beda dari planet lain yang pernah kamu lihat. Namanya Super Saturn atau Saturnus yang disuntik steroid. J1407b punya sistem cincin raksasa mirip Saturnus. Cincin itu 640 kali lebih besar dari cincin Saturnus.
Letak eksoplanet ini 434 tahun cahaya dari bumi dan dikenal sebagai satu-satunya planet bercincin mirip Saturnus. Kalau J1407b menempati posisi Saturnus di tata surya kita, cincinnya akan kelihatan jauh lebih besar daripada bulan purnama. Para astronom telah mendeteksi celah di tengah-tengah cincinnya dan kemungkinan besar eksobulan seukuran Mars mengorbit planet ini di dalam celah. Kalau berada di satelit ini, kamu akan melihat pemandangan indah setiap kali menatap langit. Gliese A581c berjarak 20 tahun cahaya dari bumi di rasi bintang Libra. Planet ini mengorbit bintangnya sejauh 7% dari jarak bumi ke matahari yang sejauh 150 juta kilometer. Posisi Gliese 581c terkunci secara pasang surut dengan bintangnya, maka salah satu sisinya selalu menghadap ke sang bintang dan sisi lainnya selalu gelap. Di sisi terangnya bersuhu sangat panas dan di sisi gelapnya super dingin, tapi di antara dua area ekstrim ini ada zona sempit yang kondisinya berpotensi bisa menopang kehidupan. Kamu mau nggak piknik di planet yang diguyur hujan batu safir dan ruby, tapi lokasinya jauh banget? Jarak HATP 7b lebih dari 1000 tahun cahaya dari bumi. Atmosfer di sisi gelapnya mengandung aluminium oksida alias korundum. Contohnya adalah safir dan ruby. Para astronom mengklaim mungkin di situ ada badai kuat saat terjadi hujan ruby dan safir. Makanya batu mulia ini memenuhi seluruh planet. Ada juga planet yang menyerap cahaya. WASP-12b merupakan salah satu eksoplanet tergelap yang kita kenal karena sisi terangnya menyerap cahaya, bukan memantulkannya lagi ke angkasa. Ukuran planet bongsor ini 2 kali lebih besar dari Jupiter dan planet ini bisa menyerap lebih dari 94% cahaya yang masuk ke atmosfernya. Mungkin karena itulah suhunya bisa sampai 2500 derajat Celcius. WASP-12b sangat mepet dengan bintang induknya sehingga bisa melakukan satu orbit penuh cuma dalam 1 hari. Sisi gelapnya 2 kali lebih dingin dari sisi terangnya, yaitu cuma 1200 derajat Celcius. Sepoi-sepoi nggak tuh? Tapi berkat perbedaan suhu ini, di atas permukaan awannya terdapat uap air dan awan, lalu pusaran materi dari atmosfer WASP-12b yang sangat panas jatuh ke bintang. Kamu lihat eksoplanet magenta cantik itu kan? Lokasinya ada di rasi bintang Virgo dan namanya adalah Gliese 504b. Jarak eksoplanet ini dengan bintang induknya 9 kali jarak matahari ke Jupiter. Planet ini belum lama terbentuk karena masih terang dan panas sehingga permukaannya berwarna pink. Kita perlu terbang sejauh 20.000 tahun cahaya menuju Katai Merah di rasi bintang Sagittarius. Jauh dari bintang induknya yang dingin, ada planet yang namanya panjang banget. Karena jaraknya sangat jauh dari sang bintang, panas yang diterima juga sangat minim. Planet ini termasuk planet terdingin yang pernah kita tahu. Suhu di permukaannya kurang dari minus 217 derajat Celcius. Makanya seluruh permukaannya diselimuti lapisan es tebal. Di situ cuma terlihat gletser, dataran luas, ngarai, dan gunung es. Tapi para astronom memprediksikan kalau di bawah permukaannya yang dingin terdapat kehidupan. Inti planet ini mungkin telah melepas cukup banyak panas untuk melelehin es di bagian dalamnya, dan kalau memang begitu, bisa aja di bawah permukaannya juga ada lautan luas.